Jadi yang menguntit itu K betul tadi. K belakang-belakang L tadi. KJD sama PWQ. Jadi penguntit 3 sebetulnya itu ya. Antara lain 3 itu. Nah, jadi ada PWQ. PWQ tadi nomornya itu B1739 PWQ. Nah, lucunya ini PWQ ini dijadikan barang bukti juga nih. Disita. Tapi mereka nggak mengaku nih. Para eksekutor yang katanya mengaku eksekusi ini, ya para pelaku ini itu nggak mengakui mobil itu. PWQ itu nggak tahu mobil siapa. Tapi dijadiin barang bukti. Saya bingung. Padahal itu bukan mobil bukan mobil pengawal Habib. Nah, menurut mereka juga bukan juga mobil mereka. Lah, mobilnya siapa itu? Kemudian mobil itu disita jadi barang bukti, tapi di sini ada soalnya di putusan ini. Saya baca putusannya aja nih kan gitu kan. Nah, tapi siapa yang naik? Siapa yang mengemudi? Apa bisa jalan sendiri gitu? Kita nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saya punya tamu siang ini. Nggak berkenalin sih sebetulnya sih ya. Namanya Aziz Yanwar. Yes, sehat ya? Alhamdulillah. Aziz Yanwar ini pengacara muda yang sepak terjangnya udah terbukti, udah proven. Bukan omdo ya. Beliau banyak dampingi para aktivis, ulama khususnya, juga habaib yang disandung masalah ya, bukan kesandung masalah ya. Disandung masalah ya. Selain Habib Rizik Syihab, siapa lagi yang dibantu tangani, Jis? Kita sama teman-teman tim itu ada Habib Bahar. Habib Bahar, ya betul. Terus dulu Ustadz Bahtiar Nasir. OBN juga ya, waktu awal dulu ya? Iya, terus ada Pak Haji Munarman. Oh iya, Bang Haji Munarman. Terus ada Ustadz Edi Mulyadi. Ini trio Pak Ustadz Martokba segala macam? Enggak ikutan ya, itu gengnya lain lagi ya? Iya, cuma ya kita saling koordinasi juga, ada juga seperti temu sama beberapa setiap aksi demo biasanya. Iya. Jadi ini Mang Aziz ini udahlah, nggak usah tinggalin lagi. Ini masih soal paparan Habib di video yang panjang soal KM50. Ada update terbaru malahnya, Jis? Ya, update-nya sepengetahuan saya tempo hari TP3 mengirimkan surat TP3 ya? Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan. Ya. 6 suada. Pengawal Habib Rizik. Nah, itu saya anggota juga di TP3. Jadi dikirim melalui perwakilannya ke PBB. Oh ya, gitu. Betul. Itu update-nya. Dan terus sepengetahuan kami beberapa pihak termasuk TP3 itu yang concern sama penegakan hukum yang berkeadilan terhadap 6 syuhada dan keluarganya. Tentu saja ini penegakan hukum terkait dengan ini juga ya. Penegakan hukum terkait dengan keadilan gitu kan, tentang proses keadilan ini itu terus melakukan roadshow ke beberapa elemen HAM internasional. Tempo hari saya pernah hadir juga tuh dari HAM dari Malaysia gitu kan. Nah, mereka mengadakan acara di Depok gitu tuh. Nah, kemudian kita angkat juga soal ini gitu. Jadi proses internasional kasus ini oleh teman-teman TP3 dan elemen lain gitu kan, ada paham dan lain sebagainya, itu masif tetap juga gitu kan. Alhamdulillah. Dan juga tentu saja ada beberapa fakta-fakta yang kita sounding gitu kan, yang kita ungkap terkait dengan banyaknya lagi-lagi tidak konsisten antara putusan Pengadilan Jakarta Selatan waktu itu dengan fakta-fakta yang yang ada gitu seperti itu. Ya, akhirnya membebaskan 2 orang itu ya? Iya, pengadilannya. Jadi saudara sekalian, waktu sidang pertama kali digelar, Aziz Yanwar ini sempat diwawancara oleh wartawan, dan salah satu kutipan yang saya pakai dalam podcast saya adalah Aziz mengatakan ini sidang dagelan. Kenapa dia nggak mau hadir? Karena ini sidang dagelan, gitu Aziz ya. Nah, memang kemudian ternyata memang secara akal sehat kita ini memang nggak waras gitu kalau istilah saya, benar-benar dagelan ya. Saya misalnya
Dalam video Habib menjelaskan tentang isi mobil Laskar itu, yang 6 orang itu, ya kan kita tahu bagaimana pada waktu Senin siang jam 12 itu 7 Desember. Siang lah pokoknya ya. 7 Desember 2020. 7 Desember itu Fadil Imron, Kapolda Metro, kemudian Dudung Abdurrahman itu Pangdam Jaya di press conference, termasuk ada juga Hendra Gunawan ya. Terus apa namanya? Kurniawan. Gunawan, maaf salah. Itu kan menjelaskan mobil ada 10 isinya, 6 ditembak, 4 melarikan diri. Dan saya datang ke lokasi pada hari Rabu yang tidak menemukan data seperti yang disebutkan Fadil. Jadi memang ada banyak kebohongan. Nah, yang terbaru bagaimana nih? Saya dengar gosip-gosip ada sedikit kejanggalan masih soal tidak sesuainya putusan majelis dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, bukan di persidangan. Ya, jadi gini, ada keganjilan yang yang mengganjal gitu kan, mengganjal kami yang menurut kami ini perlu kita klarifikasi dan juga kita dijadikan bahan diskusi lah gitu kan. Jadi gini, di putusan itu saya bawa putusannya kebetulan. Nah, di putusannya itu jelas mengatakan pihak yang mengaku melakukan kekejian itu, pembunuhan itu, menggunakan 3 mobil. Nah, 3 mobil, platnya itu ada K depannya, belakangnya EL. KEL ya? Nah, K9143EL, kemudian ada B1519 UTI sama B1392 TWQ. Ini yang mereka mengaku menggunakannya. Gitu. Kemudian yang menarik, digunakan untuk menguntit ya? Menguntit dan ya itulah melakukan kejadian itu. Nah, kemudian anehnya yang dijadikan barang bukti 2 mobil yang disita ya. Yang pertama mobil K tadi yang EL tadi. Kemudian ada mobil PWQ. Nah, ini yang aneh nih. Jadi ada mobil di sini, mobilnya itu platnya itu B1739 PWQ. Nah, tentu saja juga mobil spin itu yang digunakan oleh para syuhada. Jadi Jakarta Petamburan gitu. Ya, jadi waktu itu menurut skenario ini gitu kan, saya katakan skenario karena ini kan ya versi mereka kan gitu kan. Jadi ada 3 mobil tadi. K belakangnya EL, TWQ sama UTI. Nah, mereka itulah surveillance ceritanya. Yang di surveillance 2 mobil. Nah, maksud saya pengawal Habib itu yang jadi korban tuh 2 yang dikuntitkan. TBM yang spin yang digunakan syuhada dan juga Xenia menurut mereka KJD. Platnya itu belakangnya itu KJD. Nah, jadi belakangnya KJD. Jadi mereka menuduh 1278 KJD. Sama 2152 TBM. Jadi mobil syuhada pengawal Habib itu ada 2, TBM sama 1278 KJD tadi. Nah, tapi sepengetahuan kami ya, dari informasi yang kami dapat, saya lupa apa itu dari voice atau dari informasi yang selamat tadi. Di voice note itu ya? Itu KJD itulah yang nguntit. Oh, bukan mobil korban. Bukan. Nah, jadi yang menguntit itu K betul tadi. K belakang EL tadi, KJD sama PWQ. Jadi penguntit 3 sebetulnya itu ya? Antara lain 3 itu. Nah, jadi ada PWQ. PWQ tadi nomornya itu nomornya itu B1739 PWQ. Nah, lucunya ini PWQ ini dijadikan barang bukti juga nih, disita. Tapi mereka nggak mengaku nih, para eksekutor yang katanya mengaku eksekusi ini, ya para pelaku ini itu nggak mengakui mobil itu. PWQ itu nggak tahu mobil siapa. Tapi dijadiin barang bukti. Saya bingung. Padahal itu bukan mobilnya. Bukan mobil pengawal Habib. Nah, menurut mereka juga bukan juga mobil mereka. Lah, mobilnya siapa itu? Kemudian mobil itu disita jadi barang bukti, tapi di sini ada soalnya di putusan ini. Saya baca putusannya aja nih kan gitu kan. Nah, tapi siapa yang naik? Siapa yang mengemudi? Apa bisa jalan sendiri gitu? Saya nggak tahu tuh. Saya tunjukkan loh. Mereka itu polisi ya.
mereka ini polisi ya. Dalam tugas ini polisi ya. Tapi polisi nggak mengaku itu mobil dia, mobil polisi. Dari EPI juga bukan mobil yang digunakan oleh pengawal. Karena di rekomendasi Komnas HAM ini salah satunya meminta KJD sama PWK itu diinvestigasi lagi, diusut siapa pemiliknya. Kalau KJD jelas punya laskar ya. Katanya mereka punya pengawal. Padahal para pengawal itu pakainya mobil Spin TBM tadi yang naas, plus satu mobil belakangnya tuh nggak apa? UTY. Bukan KJD juga. Kan mereka nuduh KJD nih. KJD, tapi mereka itu pakai UTY. Nah, karena mereka mengatakan KJD itu justru yang nguntit. Nah, ini artinya apa ini? Ada ketidaksesuaian dalam uraian putusan hakim dengan kondisi di lapangan yang sama sekali berbeda. Ini apa nih? Apa ini seperti kata Habib bagian dari cara Allah mengungkap kebohongan-kebohongan satu persatu atau bagaimana? Kalau saya dari analisa ini analisa ya, artinya bukan justifikasi gitu kan. Saya menduga bahwa memang mungkin mereka nggak ada di lokasi semua gitu loh, karena nggak memahami apa yang mungkin mereka tidak ada di lokasi. Gitu. Mungkin ya. Gitu. Mereka ini yang dua di pengadilan. Yang memberi keterangan ini. Ya kok berbeda? Yang satu mengatakan mobilnya KJD. Nah, yang satu mengatakan KJD itu yang nguntit, bukan saya yang pakai mobil itu. Jadi siapa sebetulnya orang-orang itu? Yang mana? Yang nggak jelas mobil siapa, nggak diakui. Mobil pertama mobil siapa, kedua isinya siapa? Iya, jadi gini loh. Kalau misalnya putusan ini isinya, mereka menggunakan mobil K belakang EL. Mereka menggunakan mobil bla 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 KJD. Mereka menggunakan mobil bla 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 PWK. Selesai. Karena itulah sesuai sama yang kami duga voice tadi plus penjelasan tadi yang selamat dari pengejaran itu tadi gitu loh, penguntitan tadi gitu kan. Nah, kalau itu yang terjadi, nggak bahkan saya pertanyakan kenapa sinkron? Karena memang yang menguntit para syuhada dan rombongan termasuk Habib itu adalah KJD tadi, PWK sama KEL. Itu confirm udah gitu kan. Saksi-saksi semuanya sinkron gitu loh. Ini enggak, mereka menafikan PWK, menuduh KJD punya pengawal. Menggunakan dua mobil lain yang saya nggak tahu itu mobil siapa gitu kan, UTI sama yang tadi gitu kan. Artinya yang cocok itu cuma KEL tadi. Gitu. Nah, kita secara umum dari peristiwa ini apa yang kita bisa tarik kesimpulan? Ya tadi saya menduga memang ini ada apa gitu loh. Kan kalau yang saya tanya kepada teman-teman yang ikut dalam rombongan Habib itu, mereka mengakui bahwa sepanjang itu kan mereka pakai voice juga kan. Ada tuh yang nguntit KJD, PWK, KL itu ada gitu kan. Kemudian dituduhkan KJD itu adalah punya pengawal. Tanda tanya. Padahal penguntit ya. Kemudian PWK malah disita. Betul disita, tapi nggak diakui. Punya siapa? Punya pihak yang menguntit gitu kan, itu dari yang lain kata dia. Siapa nih yang lain gitu kan? Itu menarik nih, kemudian KL cocok, memang KL yang eksekusi memang gitu kan yang ada di situ. Menarik ketika yang lain ini kan kita nggak bisa tanya kepada siapa. Nah makanya kalau kita kalau ini terjadi tidak sinkron antara keterangan rombongan yang selamat dengan keterangan kepala pelaku di putusan ini tadi gitu loh, maksud saya. Nah karena tidak sinkron, kita pertanyakan. Kemudian muncullah analisa atau hipotesa sementara gitu kan, bahwa memang kami menduga memang ya mungkin yang ngasih keterangan nggak ada di situ gitu loh. Jadi mereka nggak bisa sesuai sama fakta. Ada gitu. Tim khusus, tim siluman yang tidak terdeteksi atau tidak dideteksi, tidak terdeteksi atau ini apa analisa berdasarkan tadi keterangan-keterangan. Tapi apapun lah Haji, apapun mau analisis mau apa ya kita nggak tahu, tapi faktanya ada memang. Kalau zaman dulu ketika Soekarno digulingkan, lucu ya, jauh banget ya, istilahnya ada pasukan tak dikenal di sekitar istana, waktu itu kan gitu istilahnya. Jadi pada kasus KM50 ini juga ada kelompok lain yang tak dikenal. Mungkin kayak gitu kali ya. Atau sengaja tidak dikenali. Karena saya rasa sebagai aparat pemerintah mustahil. Katakanlah ini ada, kita sebut polisi, jebret ya. Kan polisi udah diakui dong sama Fadil Imran ditolak oleh polisi. Ini ada pihak polisi, ada pihak EPI yang
kita bilang sebagai korban, walaupun kemudian difitnah sebagai penyerang segala macam. Tapi sebagai polisi alat negara pasti ada pihak lain yang polisi tahu juga. Nggak mungkin dong makhluk antah barantah, institusi hantu belau setan belang, nggak mungkin dong. Cuma memang skenario besar mereka udah lu mingkem aja, lu sembunyi aja biar kita ambil alih tanggung jawabnya, kan begitu. Orang begitu nggak? Analisis nih, betul nggak? Allahu'alam. Karena saya kan dipanggil waktu habis bikin laporan liputan itu oleh Polda Metro Jaya 2 hari, Senin dan Rabu jam 10 pagi sampai jam 11 malam itu dipanggil, dan pelapornya itu yang kemudian jadi tersangka si siapa, Ramadan, siapa namanya? Fikri Ramadan. Rifki Ramadan. Fikri Ramadan satu lagi. Itu pelapor, dan saya sempat baca laporan dia tuh, dia bikin kronologis peristiwa secara singkat. Saya baca ada penyerangan dalam, saya baca, kan saya maksa minta sama penyidik, mereka nggak kasih, saya mau lihat, kalau nggak mau saya nggak mau diperiksa. Saya bilang saya diperiksa sebagai apa, siapa pelapornya, siapa pelapornya. Pelapor itu mereka nggak mau kasih tahu, tapi saya kalau nggak mau kasih tahu, saya nggak mau diperiksa. Jadi kasih tahu, baca singkat, itu pun cepat-cepat. Kemudian saya tahu dia jadi tersangka. Nah, buat saya yang saya datang ke lapangan berdasar penjelasan Munarman, penjelasan Kiai Sobri, itu kan ada berapa mobil pengawal? 6 ya? Enggak, rombongan. Rombongan ada kurang lebih 8. 8, kan keluarga 2 ya? Keluarga Habib, anaknya, keluarga 3 berapa mobil? 3 mobil? Keluarga 3 atau 4. 3 atau 4 mobil, berarti sisanya adalah pengawal ya. Dan itu memang seperti penjelasan Munarman dan Kiai Sobri, itu satu mobil itu cuma 6. Saya jadi membayangkan bagaimana mungkin 6 orang itu, atau katakanlah 2, karena 2 sudah dikeluarkan lebih dulu dari mobil, dihabisi oleh 2 orang saja dalam mobil. Itu nggak masuk akal gitu loh. Dan yang bertanggung jawab cuma 2 orang, nggak mungkin, itu pasti kerja bareng-bareng gitu loh. Ada satu lagi sebenarnya yang masuk akal. Ketika terjadi penyerangan di pepet-pepetan sebelum masuk tol. Iya. Itu kan menurut penjelasan kan bannya itu sudah kempes, yang kiri depan dan kiri belakang sesuai sama video yang Ustaz tadi lihat kan gitu kan. Nah, kalau kejadian memang ban pecah itu sudah sebelum pintu tol, coba deh kita punya mobil ban pecah, udah habis sama sekali Pak. Kiri depan itu kan, depan belakang. Kemudian posisi kita dikejar. Dikejar sama orang tidak dikenal, karena menurut voice note itu kan tidak ada pengakuan siapa yang mengejar, yang memang kita menduga siapa pelakunya kan. Nah, masuk akal nggak mereka memaksakan diri ini para syuhada itu masuk tol, tetap masuk ke tap kartu, masuk ke dalam pintu tol, masuk akal nggak? Maksud saya kalau memang sudah pecah, hancur bannya, kecil, mereka pasti akan masuk ke kantor jasa marga atau ke dekat-dekat rumah warga atau apa gitu kan, bukan malah masuk ke dalam tol. Kan tol itu kan akan sulit untuk mencari pertolongan kan, pastinya kan kalau di dalam tol kan, seperti itu. Itu menurut saya yang terjadi sesuatu sebelum masuk tol itu. Nah itu dia. Jadi kemudian dibawa masuk ke dalam gitu. Ya kurang lebih begitulah memang. Banyak hal-hal yang saya kira menunggu terbuka secara transparan, berkeadilan ya. Seperti janji Presiden Jokowi kan akan menuntaskan ini secara profesional, transparan dan berkeadilan, walaupun sampai hari ini tiga-tiganya belum tampak ya. Oke saudara sekalian, ini beberapa informasi terbaru dari tim pengacara Habib ya dalam kaitan TP3 dan kasus KM50. Ada yang masih mau tambahkan? Enggak, itu aja. Itu aja ya. Kita nggak bisa kasih kesimpulan apa-apa, seperti biasa saya punya channel ini tetap saya serahkan kepada teman-teman penonton dari channel. Tapi ini bisa membuka memberikan perspektif lain bahwa memang ada sesuatu yang ditutup-tutupi, entah pelakunya, entah institusinya, entah siapa, kita nggak bisa sebut karena kita memang tidak punya bukti yang kuat untuk menyebutnya ya. Siapa, cuman saya kira di kepala kita masing-masing adalah siapa. Oke, makasih banyak ya. Sama-sama. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.